Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita akan mulai belajar lagi. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dibuka bukunya halaman 27. Kita akan belajar tema 7, subtema 2, hewan di sekitarku. Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Nah, berikut teksnya. Nanti anak-anak bisa baca sendiri di halaman 27. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara. Biasanya hewan itu nurut sama kita. Contohnya kucing, burung, ikan. Hewan liar adalah hewan yang dapat membahayakan kita. Hewan yang bisa menggigit kita. Contohnya harimau, buaya, ular, dan serigala. Menanggapi kalimat pemberitahuan. Kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Pada waktu memberi tanggapan, hendaknya dengan baik dan santun agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Kalimat pemberitahuan berisi informasi. Contohnya, berwisata ke kebun binatang. Dedi berwisata bersama ayah dan ibunya. Mereka berwisata ke kebun binatang. Di sana, Dedi melihat berbagai jenis hewan. Nah, dari kalimat itu, informasinya adalah di kebun binatang terdapat berbagai jenis hewan. Pastinya anak-anak juga pernah ke kebun binatang ya. Menemukan kalimat pemberitahuan pada kemasan. Kita sering menemukan kalimat pemberitahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada kemasan pakan hewan peliharaan seperti gambar berikut. Anak-anak bisa lihat. Ingat, kalimat pemberitahuan berisi informasi. Pada kemasan pakan hewan di samping terdapat informasi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, hewan yang dapat diberikan pakan tersebut. Aturan pakai pakan tersebut. Peringatan jika terjadi sesuatu. Nah, sekarang kita mau belajar kemuatan PPKN. Menulis aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah harus dipatuhi seluruh anggota keluarga. Nah, anak-anak masih ingat kalau kita melanggar aturan kita akan mendapat apa? Iya, kita akan mendapat hukuman atau sanksi.
Berikut contoh aturan dalam merawat hewan pemeliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur. Yang ketiga, membersihkan kandang tempat makan dan tempat minumnya. Yang keempat, membawa ke dokter hewan jika hewan peliharaan sakit. Dengan memiliki hewan peliharaan, kita bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan matematika, yaitu membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Banyak hewan yang bermanfaat bagi manusia, contohnya ayam dan bebek. Telur ayam dan bebek dapat dijadikan bahan makanan. Coba perhatikan, di situ ada 34 ekor ayam. Terus ada 50 ekor bebek. Ya. Hewan yang paling banyak adalah hewan apa, anak-anak? Iya, hewan yang paling banyak adalah hewan bebek dengan jumlah 50. Hewan yang paling sedikit adalah apa? Ayam. Ya, di situ ada 34. Urutan hewan yang paling banyak adalah apa? Iya, urutan hewan yang paling banyak adalah 50 ekor bebek, terus 34 ekor ayam. Nah, di situ maaf ya, kita ralat tidak ada jerapah. Di situ hanya ada ayam dan bebek. Membandingkan bilangan dua angka. Sebelum membandingkan bilangan dua angka, bandingkan dahulu angka pada tempat puluhan. Contohnya seperti itu. Ada 64 dan 59. Ya, jadi 64 lebih dari. Terus ada 56 dan 58. Jadi 56 kurang dari 58. Kita ingat terlebih dahulu angka yang depan. Kalau angka yang depan itu lebih besar, jadi nanti lebih. Tapi kalau angka yang depan itu lebih kecil, jadi kurang dari. Contoh lainnya di situ nomor 1, 49,56. Ayo anak-anak bisa menjawabnya. Apa? Iya, kurang dari ya. 49 kurang dari 56. Terus yang nomor 2, 60,58. Iya, lebih dari. Sekarang mengurutkan bilangan. Kita dapat mengurutkan sekelompok bilangan dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Contohnya ada bilangan 58, 42, 64, 60, 50. Pada kelompok bilangan tersebut, bilangan terbesarnya adalah 64. Bilangan terkecilnya adalah 42. Jadi, urutan bilangan terbesar adalah 64, 60, 58. Itu keliru ya. 58 dulu, baru 50, terus 42. Terus urutan bilangan yang terkecil jadi 42, 50, 58, 60, 64.
Nah, sekarang kita akan belajar kemuatan SBDP. Menirukan gerak hewan. Menirukan gerakan hewan bisa dengan menggunakan gerakan kepala, tangan, kaki, atau anggota tubuh yang lainnya. Kalian dapat menirukan gerakan hewan-hewan di sekitar. Gerakan hewan dapat dijadikan sebuah tarian yang indah. Untuk mengiringi sebuah tari yang kita ciptakan, kita dapat menggunakan lagu yang sesuai. Nah, untuk tugas anak-anak menirukan gerakan hewan kupu-kupu atau burung dan kelinci. Tugasnya apa anak-anak? Yaitu menirukan gerak hewan kupu-kupu atau burung dan kelinci. Nanti di video dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Cukup. Ini tadi materi yang bisa disampaikan Usnovi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.